Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat kisah kehidupan. Bagaimana kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan fine dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali kami bisa kembali hadir menjumpai Anda, dan untuk kesempatan kali ini kami akan berbagi satu kisah nyata horor yang berjudul Santet. Cerita mistis nyata atau cerita nyata korban santet yang berhasil selamat. Dalam kisah santet nyata, tidak jarang yang nyawanya tidak tertolong akibat serangan santet. Cerita santet mengerikan sekali jika kita membayangkannya. Kadang berpikir, di mana hati dan perasaan si pengirim santet? Apa sudah tidak ada rasa belas kasihan sama sekali? Cara kerja santet adalah memerintah jin untuk mencelakakan target, yang tentunya dengan media mantra ilmu santet. Bagi dukun santet, cara santet orang dengan mudah sudah hal biasa. Namun selalu saja ada cara untuk mengembalikan santet ke pemiliknya. Walaupun untuk cara mengetahui pelaku santet itu sulit sekali. Semua penyakit pasti ada obatnya, ya jika kita mengetahuinya. Begitu juga dengan penangkal santet. Penangkal santet paling ampuh menurut Islam misalnya dengan wirid yang dapat menangkal santet. Ada pula ramuan tradisional penangkal santet dengan bahan tumbuhan penangkal santet sejenis rempah-rempah. Langsung saja kita simak kisah nyata korban santet yang selamat. Anakku tiba-tiba berteriak karena kepalanya terasa mau pecah. Sakit dan berat sekali seperti digantungi batu. Lalu tubuhnya panas tinggi hingga 40 derajat Celcius. Dia terus-menerus gelisah dan nyeri di sekujur tubuh. Karena taunya ini penyakit medis, maka aku segera mengeluarkan mobil dan membawa anakku ke IGD, Rumah Sakit Umum Kota Tangerang di Cikokol. Muhammad Rizky, 21 tahun, segera ditangani perawat dan dokter 24 jam yang jaga di IGD. Rizky diinfus dengan obat cairan paracetamol. Setelah diinfus cairan penguat tubuh, atas permintaan saya, karena takut kena demam berdarah atau tipes, maka diambil darah dan dilakukan cek darah di laboratorium. Setelah menunggu sekitar 5 jam, hasil tes darah keluar dan keadaan anakku normal. Trombosit normal dan leukosit serta semuanya normal. Artinya, tidak ada penyakit demam berdarah ataupun tipes. Suhu tubuhnya pun normal kembali, dingin yang sedang, dan semua rasa sakitnya lenyap. Setelah ditangani IGD rumah sakit milik pemerintah kota Tangerang ini, Dr. Wulan Nuriana, sebutlah begitu, menganjurkan anak kami pulang. Tidak ada penyakit apapun dan semua baik-baik saja, kata Dr. Wulan kepada istriku, Syarifah Saskia. Tapi kenapa kepalanya sampai begitu sakit dan badannya begitu panas tinggi, dokter? Tanya Syarifah Saskia penasaran. Ya mungkin karena kelelahan, bisa juga karena pikiran, secara psikologis dan depresi dari tekanan pekerjaan. Maka tiba-tiba sakit kepala dan panas, jawab dokter ala kadarnya. Kami membawa Muhammad Rizky pulang ke IGD itu hari Rabu Kliwon 12 Maret 2014 pukul 04.30 hingga jam 9.45 waktu Indonesia Barat. Malam harinya, tengah malam pukul 1.20 waktu Indonesia Barat, Kamis Legi, Muhammad Rizky berteriak lagi dari tempat tidurnya. Kali ini dia menggigil kedinginan dan kepalanya sakit lagi. Ditambah lambungnya melilit dan giginya nyeri teramat sakit. Kami panik lagi. Aku segera ke apotik yang buka 24 jam, membeli obat mah dan lambung, Milanta liquid, juga paracetamol penurun panas, serta obat sakit gigi antibiotik, amoxicillin dan Ponstan. Setelah diminumkan obat, keadaan membaik. Tapi 3 jam setelah itu, panas lagi dan dia melompat dari tempat tidur, minta dikompres. Aku mengompres dengan air matang, lalu menyiramkan air ke punggungnya yang panas sekali hingga keluar asap. Akhirnya, air 1 teko habis untuk menyiram tubuhnya yang terus berasap.
Artinya panasnya melebihi 40 derajat dan bibirnya mencar merah membara. Matanya panas dan anakku melintir kesakitan. Badannya tiba-tiba seperti ditusuk dengan jarum dan paku, hingga dia menjerit tanpa rasa malu lagi karena tak kuat menahan sakit. Istrinya menelpon teman wanitanya yang tidak begitu jauh dari rumah. Hanya berbeda RW di Kelurahan Sudi Marapinang, Kota Tangerang, Banten. Si teman bilang bahwa jika tes darah baik dan panas dingin tiba-tiba datang lagi, itu bertanda terkena penyakit yang tidak wajar. Bisa jadi diteluh orang, disantet, katanya terus terang. Sebab ada pengalaman familinya yang seperti itu, juga anak muda seumuran Muhammad Rizky anak kami. Dokter nyatakan tidak ada demam berdarah, tidak terkena tipes, dan darahnya semuanya bagus. Itu ternyata terkena santet. Di dalam agama Islam ada sihir, santet dan teluh, serta guna-guna. Orang beragama lain mungkin tidak yakin ini ada, tapi kita yakin karena Nabi Muhammad pun Rasul kecintaan Allah, diuji Tuhan ya Rob dengan penyakit non-medis. Beliau disantet oleh tukang teluh yang membencinya. Kata Mama Kiki, si teman serius di telepon. Kami mulai goyah. Keyakinan kami yang tadinya sakit medis bergeser mempercayai santet. Aku lalu membuka Al-Quran setelah sembahyang sunnah tahajud surat Al-Falaq, sebuah kitab suci agamaku berwarna coklat yang dibeli di toko Gunung Agung, yang lengkap dengan tafsir dan terjemahannya. Arkian barulah mataku terbuka bahwa ada sihir di surat Al-Falaq. Setelah aku berulang membaca surat itu, aku pun mendapat bisikan di telingaku, diperintahkan untuk menggabungkan dengan surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, dan An-Nas. 4 surat yang aku ulang membacakannya di tubuh anakku. Lalu aku baluri dengan tetumbuhan bangla. Bangla dibisiki ke telingaku sebagai tumbuhan sakti untuk memberangus setan jahat yang membawa santet ke tubuh manusia. Alhamdulillah, aku pun bersujud syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Sejak Senin Kliwon 17 Maret 2014 hingga 2017 lalu, anakku sembuh total, tidak termakan teluh lagi. Santet dan guna-guna yang menyerangnya tidak mampu masuk ke tubuhnya karena jimat sakti mandraguna dari tumbuhan bangle dan bacaan 4 surat dari penangkal santet, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, An-Nas, dan Al-Falaq. Muhammad Rizky menghafal surat itu, dan kini sudah hafal, berikut memahami terjemahannya. Dan tumbuhan bangle yang baunya kurang sedap dibungkus dengan kain hitam dan selalu dikenakan di pinggangnya. Bangle adalah tetumbuhan rempah-rempah di Asia Tenggara dan India. Nama lain bangle adalah Zingiber mantanum. Pohon bangle berbunga merah dan coklat. Bukan bunga yang dimanfaatkan, tetapi isinya di tanah. Sejenis umbi-umbian mirip kunyit, rasanya pahit, bau, pedas, dan sedikit asam. Orang Aceh menamakan bangle itu mungle. Orang Madura menyebutnya pundiang. Orang Bugis menyebutnya panini. Orang Sunda menyebutnya panglai. Orang Minangkabau menamakannya kunit bolai. Dan orang Maluku menyebutnya unin makei. Bangle dijadikan bumbu masakan, tapi sudah jarang digunakan sebagai bumbu, lebih banyak dimanfaatkan untuk obat. Tidak begitu jelas untuk obat apa, namun yang paling sering adalah sebagai penangkal santet. Apabila di halaman rumah ada tanaman bangle, maka santet tak akan masuk, sebab setan jahat pembawa teluh sangat takluk dan takut kepada tanaman bangle. Demikian keterangan para ahli supranatural kepada saya. Bangle itu adalah kekayaan bangsa Indonesia karena tumbuh paling banyak di Nusantara ini. Bangle obat paling ampuh menyembuhkan korban santet dan menangkal serangan santet, kata Ustadz Muhammad Musal, 67 tahun kepada saya. Selain penasaran dengan tetumbuhan bangle, aku juga jadi ingin tahu tentang cara kerja santet dan siapa pula yang menyantet Muhammad Rizky anakku.
Secara ilmiah dan supranatural, Muhammad Rizky menerangkan bahwa santet itu pekerjaan setan. Setan itu bisa merah, hitam, dan putih. Yang paling berbahaya adalah setan merah. Setan merah bukan membuat sakit, tapi membuat mati korban. Setan merah itu menutup jaringan darah ke jantung. Orang yang jadi sasaran, walau tidak punya riwayat sakit jantung, tapi saluran darah ke katup jantung dipencet dan ditekan, korban langsung tidak bernafas dan meninggal dunia. Yang kedua berbahaya adalah setan hitam. Setan hitam membuat orang tak bisa bicara, gagu selamanya. Setan hitam menyobek pita suara, diputuskan pita suara hingga seseorang korban tak bisa bicara selamanya, kecuali pita suara bisa disambung ahli supranatural, dan insya Allah bisa bicara lagi. Juga memutuskan saringan telinga hingga korban jadi tuli, juga memutuskan saraf mata, kornea mata dipecahkan dan langsung buta. Inilah kejahatan super santet dan ahli teluh yang jahat. Yang paling ringan adalah setan putih. Setan putih itu jin yang jahil, bukan jahat, sebab dia juga beragama Islam dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi setan putih, jin jahil ini, bisa dikirim dukun santet untuk mengerjai orang. Misalnya dibikin sakit kepala, badan panas dingin, semua kulit terasa gatal dan sakit perih. Setan putih ini tidak membunuh, tapi menyakiti. Dia dimarahi Allah karena jahil, tapi tidak dikutuk seperti setan merah dan setan hitam. Demikian keterangan Ustadz Muhammad Musal, dukun pengobat santet di Banten kepadaku. Lalu, siapakah pembuat santet dan bagaimana cara kerjanya? Pembuat santet yang paling mahir biasanya wanita, karena ada haid, maka banyak setan di sekelilingnya. Dengan mantra Bukit Kanugunang mantra santet, maka setan putih atau setan hitam banyak dekat dengan wanita, dan wanita lebih mudah memerintahkannya. Ini pekerjaan rahasia dan super rahasia dari beberapa dukun wanita yang membuat santet. Bahkan, ada beberapa dukun wanita yang mampu membuat santet kecelakaan lalu lintas. Lagi enak jalan di trotoar, tiba-tiba ada mobil nabrak dan celaka. Lagi enak menyetir kecepatan tinggi di tol, tiba-tiba ada setan lewat bentuk manusia menyeberang yang dilihat supir, dan terjadilah tabrakan beruntun di tol. Ini ulah dukun santet perempuan yang menggerakkan setan hitam dan setan merah yang membunuh sasaran di jalan tol. Cara kerja santet ini adalah memerintah jin, memerintahkan setan yang mengabdi karena rajin diberi makanan darah. Bahkan ada setan yang memakan darah dukun santet perempuan melalui susunya. Susu yang dihisap itu adalah darah, sehingga dukun santet perempuan tidak akan jadi gemuk tubuhnya, selalu kurus karena darahnya banyak dihisap setan piaraannya. Maka itu, sebagai ciri khas dukun santet perempuan maupun lelaki, selalu bertubuh kurus, jalan menunduk, dan matanya merah. Mata merah itu adalah mata setan, jalan menunduk itu karena menyembunyikan diri, tubuh kurus karena darah banyak diberikan kepada setan sebagai makanan. Lantas siapa yang menyantet anakku? Ustadz Muhammad Musal langsung ritual, matanya dipejamkan, dan tangannya menyapu udara. Lantas dia berdialog dengan jinnya, di mana untuk menyelidiki siapa pengirim teluh untuk Muhammad Rizky dan apa tujuannya. Jin Ustadz Muhammad Musal pun mengirim berita kepada Ustadz Muhammad Musal dan saya. Kabarnya dibutuhkan hanya setengah jam dan akurat. Dukun yang menyantet Muhammad Rizky adalah Sumini, umur 50 tahun, dan daerah Pandeglang, Banten. Sumini mendapatkan pasien bernama Arika, umur 20 tahun, yang meminta agar Muhammad Rizky dibuat sakit. Sumini menawarkan 2 setan yang akan dikirim ke Rizky, setan hitam atau setan putih. Arika minta setan putih karena Rizky dibuat sakit saja, dibuat menderita dan jangan dimatikan. Maka opsinya adalah setan putih.
Setan beragama yang kerjanya hanya membuat sakit kepala, panas dingin, dan gatal-gatal, lalu terkapar di pembaringan tanpa bisa beraktivitas rutin sebagai bisnismen. Dengan bayaran tertentu, dukun santet Sumini mengirim setan putih ke rumah kami, dan setan putih itu datang masuk ke tubuh Muhammad Rizky dan sakit, terkapar sampai seminggu. Siapa Arika? Arika adalah mantan pacar Muhammad Rizky yang pernah sangat dekat, lalu diputus karena suatu pertengkaran. Muhammad Rizky meninggalkan Arika, dan Arika menjadi dendam dan marah. Lalu Arika, yang kami kenal sebagai gadis kurang sopan di keluarga kami, mengirim santet via dukun Sumini dan sukses. Dia tertawa-tawa karena santetnya berhasil, dan dukun Sumini dibayar mahal oleh Arika yang kini sudah bekerja dengan gaji besar di sebuah bank di Tangerang, Banten. Anak kami, alhamdulillah, memang tampan, wajahnya ganteng dan tubuhnya atletis. Maklumlah, dia atlet futsal dan badminton yang sangat berprestasi. Sekarang, kata Ustadz Muhammad Musal, apakah santet ini mau dikembalikan kepada Arika dan Sumini, biar mereka merasakan betapa sakitnya disantet? Jangan, kataku. Aku tidak mau balas dendam, dan aku bukanlah seorang pendendam. Karena aku tahu betapa sakitnya disantet, maka jangan kembalikan santet itu kepadanya. Bagaimanapun juga, aku tidak mau ada yang lain menderita sakit terkena santet seperti anakku. Biarlah anakku yang mengalaminya, dan aku sujud syukur anakku sudah sembuh. Sembuh karena kasih sayang Allah, via kekuatan ayat suci Al-Quran, tanaman buatan Allah Bangle, dan bantuan Ustadz Muhammad Musal yang baik hati. Islam tidak boleh dendam dan marah, apalagi sampai kembali menyantet orang. Tidak Ustadz, aku takut dosa karena aku tahu bahwa Ustadz Muhammad Musal adalah pakar pengobat santet, juga pakar mengembalikan santet kepada si empunya dan pemesan santet itu. Demikian Sobat Kisah Kehidupan. Jangan lupa berikan komentar Anda, like dan share video ini, subscribe channel Kisah Kehidupan, dan kembali nantikan kisah-kisah terbaru dari kami selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.